Saya Paham standarnya dengar. Saya Paham nggak? standarnya sabar. Saya Paham, standar sampai di sini paham nggak dasarnya dulu? sabar. Bang bisa baca nggak? Sabar. Kalau sabar. Yadu bisa baca nggak? Yadu bisa Ya baca. bisa. Kita uji sekarang di sini. Ayo. Sabar, Coba sabar, uji Banyu, sabar. Mak. Uji Banyu, Mak. Dia bisa Bang, baca. Zuma Sabar, bisa sabar, nggak? sabar. Kalau nanti Sabar Anda dulu. bisa, Sabar dulu. Sabar saya dulu. akui Anda. Oke, sabar dulu. Silakan. Kalau orang bisa membaca tanpa bisa menelaah, apa artinya bisa membaca tanpa bisa menelaah? Adalah lebih baik bisa menelaah meski tak bisa membaca. Oke? Berarti Anda tidak bisa membaca. Anggaplah saya tidak bisa membaca. Nah. Oke, sekarang mari kita uji. Anda bisa membaca. Nah, Anda jadi bisa ketika membaca. Anda mengatakan Anda seorang Oke, debater, Anda oke, tidak menguasai oke, baik, itu, berarti baik, itu adalah omdong. Baik, Gitu. baik. Anda bisa membacakan. Nah, sekarang Yes. coba Anda baca di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Berapa, bro? Ya, dalam bahasa Yunani ya. Silakan. Dalam bahasa Yunani 1 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 nomor 7. Oke. Ya. Saya bacakan kepada Anda. Yes. Hoti Tries Amy Ho Marturio and Ho Ouranos. Ya. Ho Pater Hologos Kai Ho Hogios Pneuma Kai Houtos Hos Oke, Trace baik. Haze AC. Dah. Oke, baik. Paham? Mana yang lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu. Mana yang Apa sampai di yang sini Anda dulu. pahami? Sampai di Apa sini yang dulu. Anda Mana yang pahami? lebih hebat? Anda apa saya? Tunggu, Anda yang hebat, Anda hebat. Saya cuma mau Nah, tanya, itu apa dong, yang Anda Anda tidak paham, pahami? kan? Karena Anda hebat, saya tanya, apa yang Anda pahami? Apa yang Anda pahami terkait ucapan yang ada di sana yang mengatakan son aurano pateras logos kai agio panema kai alfataria aina aina. Apa yang Anda pahami tentang dalil itu? Silakan. Anda bisa baca kan? Oke. Ya. Saya nggak bisa baca. Di mana di sana dia mengatakan bahwa sebab ada 3 yang memberi kesaksian di Tunggu, dalam tunggu, surga. tunggu. Saya ulang. Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saya ulang. Apa yang Anda pahami tentang kata ston aurano? Oke, sampai di sini Anda logos, paham? kai agio, pneuma, kai alfa, tatraya. Waduh, siapa yang nge-kick ini? Report. Apa ini? Itu ke report itu. Bro Yadu. Aduh. Bro Yadu. Ya, Anda barusan baca di situ ada berapa Tuhan di surga? Bro Yadu tadi Anda ya baca. Ada kata trace. Oke, ada dari tadi berapa kita Tuhan di membahas surga, bro? tentang kekristenan. Sekarang saya mau tanya iman Anda, Bentar boleh? dulu. Tadi belum jelas Boleh ini. Ntar dulu Yadu. Dari 1 tadi Yohanes 5:7 saudara itu. menjawab, Wis. menanyakan iman saya. Sekarang saya menanya imanmu. Ntar dulu Banyu mah belum naik. Ini saya sambungin. Tunggu Banyu mah dulu. Di situ Anda tadi barusan baca. Kita di sini ya, giliran dialog Banyu dua balik arah. lagi. Silakan Banyu. Nah itu Bang Zuma ya, Ya, Bang Zuma silakan. tadi dia jawab 400 pertanyaan Anda, dan maaf bukan saya besar-besarkan, semua pakai dalil. Anda apa yang ditanya tentang konsep keselamatan yang Yesus jamin untuk orang-orang Kristen sampai sekarang tidak terjawab, dan saya melihat waham kebesaran diri Anda. Habis baca teks Yahudi, siapa yang lebih bagus bacanya? Ya bagus Bang Zuma. Itu Yunani tadi itu. Mal itu waham besar. Oke, sekarang Zuma membaca Yunani. Silakan. Coba berobat dulu ke dokter jiwa itu. Silakan. Saya katakan saya tidak bisa baca. Saya cuma mengatakan Berarti kepada Anda bukan saudara. seorang debater dong kalau Apa begitu. yang Anda pahami tentang pernyataan di dalam kitab 1 Yohanes 5 nomor 7, pernyataan ston aurano pateras logos kai agio pneuma kai alfa aftata tria ainai ina. Apa yang Anda pahami di situ? Sebelum kita lanjutkan ke materi pendalamannya, silakan. Saya rasa sih Anda sudah paham ya arti dari itu. Saya sudah baca tadi Apa yang arti Anda pahami? dari teks itu. Apa yang Anda pahami? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan ke situ. Katanya bisa baca. Inilah yang saya katakan, bahwa orang yang bisa baca belum tentu bisa paham, tetapi orang yang bisa paham belum tentu juga bisa baca. Kalau orang udah tajam pendengarannya, meskipun dia tidak membaca, kalau dia mendengarkan dia bisa urai. Nah sekarang Anda bisa baca tapi Anda tidak bisa mengurai, percuma kan?
Kok nangis? Dari mana Anda mengatakan saya tidak bisa mengurai? Ini berbicara tentang keesaan kesatuan Allah yang disebut Allah Tritunggal itu, bro. Satuan Tuhan. Itu Oke, baik. yang Anda Itu pahami. pertanyaan kedua. Pertanyaan Itu kedua, kan- dengarkan. Pertanyaan kedua. Ston aurano, fateras logos kai agio pneuma. Ini tiga adalah satu katanya. Itu ada nggak original teksnya? Ya ini ada. Coba tunjukkan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Buka kamera, silakan. Bentar. Iya, iya. Ada yang bisa buka kamera di sini dari pihak Islam? Ya, saya Pak. Masya Allah. Silakan, akhi. Alkitab Sabda Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7 di paralel. Nah, biar kita cungkil otaknya saudara kita ini bisa sehat, biar sehat. Bentar. Awas muka kelihatan. Enggak. Oke. Oke. Langsung aja dibuka Pak Haji. Pak Haji. Nih. Ini nih. Ouranos. Ini berbicara ya, Bung, itu Surga. translator dari bahasa Indonesia ke Yunani yang saya minta manuskrip, number kodenya. Loh ini kan dasarnya kan ini kan Number kodenya manuskrip kasih kan. lihat saya. Karena ini yang kan? saya tahu di 1 Yohanes 5 nomor 7 itu hanya ada apa? 3754, 1510, 5140 dan 3140. Ya, oke, mana datamu? Mana Ya, yang ada maksud di sini? Oke. Coba Ahi. Nah, Silakan. Tuh, itu di sebelahmu. Tuh. Silakan. Itu di sebelahmu. Mana? tutup. Jangan dimatikan. Tuh. Mana? Dia berakhir di kodeks berapa? Angka berapa itu? 3140. Jelas semua, Bro. Nah, sekarang permasalahannya pernyataan di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, itu kodeks nomornya berapa? Ada. Ini. Pater Hologos Iya, Kaito. itu terjemahan itu ditranslate dari bahasa Indonesia ke Yunani. Yang saya minta Ini bukan kode. Indonesia ke Yunani. Ini adalah Yunani ke Inggris dan Indonesia, Bos. Kita merujuk kepada kodeks tertuanya. Itu seri nomornya berapa? Ahi, jangan ke situ Ahi. Mundurkan kembali Ahi. Oke. Mana Mundur. datamu yang ada maksud itu? Tuh, lihat tuh. Nah. Angka-angkanya jelas. Tuh, jangan ke situ. Enggak paham ya. Kembali ke paralel, jangan ditekan. Maaf Ahi. Ya, ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh. Ada nomornya tuh. Satu ayat saja yang perjanjian naik lagi. Silakan. Naik lagi. Nah, perlihatkan. Yang ada nomornya hanya sampai pada kata yang memberi kesaksian. Setelahnya, tuh. Itu tidak ada nomornya. Kiri kanan lagi, kanan lagi Ahi. Kanan lagi. Nah, tuh. Mana yang di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya satu, mana? Nomor berapa dia? Lepaskan kliknya Ahi. Sekonnya Oke. dilepasin. Mana? Anda paham mana? itu Mana? Tries. Tries itu artinya apa? Tiga. Ini. Ya. Hoti, kemudian apa? Hoti Tries Emi, Treis, Hoi. Martureo. Nah, sekarang pertanyaan Ya. saya, di surga yang memberi kesaksian Bapa, Firman dan Roh Kudus itu kodeks nomor berapa? Seri nomornya berapa? Ada nggak? Coba lihat tadi pertama. Ada nggak? Hoti Tries. Coba lihat Hoti Tries. Serial nomornya berapa? Tries itu tadi. Mana Tries? Tries 3 kan? Ada Yang kan? kita tanya lu. Dan ketiganya adalah satu, itu seri nomor berapa?
Jadi tidak itu penjelasan ada. dari 3 itu penjelasan dari 3, bro. Tidak ada. Betul. Tidak Oke, ada. oke. Ketiganya adalah satu itu tak ada, teman-teman. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebenarnya 3 dalam 1 Trinitas itu tidak ada dalam kodeks harus tertua Anda itu tak pahami ada. ini di garis Itu ini di hanya dalam kurung, ditambah-tambahkan. bos. Dalam Makanya kurung. pantaslah teman-teman, Ya. pantaslah Ini dalam ketika kurung. teman-teman Kristen kita mintai mana pernyataan Yesus kalau dia adalah Tuhan dan yang menuhankan dirinya adalah mendapat jaminan keselamatan, itu tak ada. Kenapa? Karena memang hanya dibuat-buat. 3 Bapa Ini hanya itu dibuat-buat Bapa, ini. Anak dan Roh Kudus itu penjelasan dari Itu hanya dibuat-buat. Otitries. Itu hanya dibuat-buat. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Loh, itu hanya dalilnya dari dibuat-buat. atas ini tadi. Tries itu. Kamu hanya mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Yang Ini kita dari ceritakan Yunani di ke sini Indonesia, adalah bos. kodeks tertua. Itu yang kau terjemahkan itu Olah. hanya bahasa Indonesia ke bahasa Yunani. Siapapun bisa. Yang kita minta adalah kodeksnya, seri Loh, tadi numbernya. ada konteksnya tadi sama Anda itu tadi kan yang 3 itu kan? Ah, Coba seri yang lagi. 3 tadi, yang Ah, tris, coba. Mana? tri. Ya, 3 menjadi Itu kan? saksi. 3 kan? Sebab ada 3. Udah ada 3. jelas itu kan? Terus Nah. mana? Yang menjadi satu mana? Yang menjadi satu mana? Mana? Ketiganya Yang adalah menjadi satu, nggak ada ini di sini, Mana? kosong. Mana? Kosong, Mana? nggak ada. Yang Mana? satu itu berbicara tentang keesaan dan surga ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Muntah. Kontrol. Agama Itu kok gitu penjelasan dari kali. tri Dulu, itu. makanya saya bilang, Anda saudara. harus paham. Makanya saya katakan kepada kamu, kita ini orang Oke, Indonesia sekarang kan. saya bahas tentang Kita Islam, ini boleh? orang Indonesia, anak-anak yang Boleh nggak cerdas. saya bahas Islam? Boleh nggak saya bahas anak-anak Islam? yang cerdas. Kita ajarkan keturunan kita Boleh nggak untuk saya beragama bahas dengan Islam? cerdas. Jangan itu udah jelas itu kita tri. menipu, jangan kita membohong. Ada 3 yang bersaksi di surga, tak masalah. Bersaksi di surga ada 3. Yang pertama Itu. Bapak, oke. Kemudian yang kedua Anak, oke. Ya. Kemudian yang ketiga Roh Kudus, oke. Bersaksi kan? Ya. Nah, dan yang ketiganya adalah satu, itu tidak ada original teksnya, Cak Ayu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu yang disebut Yesus adalah mengatakan Esa aku dan itu. Bapa adalah 2. Yohanes 8. Di mana aku Nomor 15, nomor 16, nomor 17. Malu-malu. Nah, ini dulu ini. Dari mana Bang Yesus Suma. mengatakan aku dan Bapa 2? Oke, Mana? Kalau ada sabar dalilnya? ya dulu. Mana? Kalau ada dalilnya, Mana? oke, kita tunjukkan Yohanes 8. Oke ya. Oke. Sabar Bang Suma. Sampai ada parit gantian dulu sama Bang Jibril, nanti naik lagi Neng. Sampai ada Bang Parit ya, gantian dulu sama Bang Oke. Parit. Ya, oke. Kita buktikan Berapa? Yesus 8 berapa? mengaku Bunda. aku dan Bapa adalah 2. Di mana? Mana? Oke. Oke, kita lihat di dalam Yohanes ya, teman-teman. Yohanes 8, Yesus berkata, Nomor berapa? tunggu. Yohanes 8 nomor 16, nomor 15 mulai coba. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Di mana? Dua di situ aku dan Bapa 2. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti tunggu. Kalau Yesus tidak seorang diri berarti dia lebih dari 1, betul? Itu mana yang aku tanyakan, mana Yesus mengatakan aku dan Bapa 2? Di mana? Kutanya dulu. Aku tidak seorang diri. Aku tidak Di seorang mana? diri. Oke. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri, tetapi Ya, aku makanya bersama dengan Bapa. Berarti Iya. berapa? Aku dan Bapa berapa? Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu memiliki 3 pribadi Ngaco. yang di mana yang Esa. Ngaco. Yang Coba aku lihat tanya bahwa, mana hai kata rakyat Yesus? Indonesia. Mana kata Yesus Tengoklah mengatakan ini. aku dan Bapa 2? Mana Yesus aku dan Bapa 2? mengatakan, aku tidak seorang diri loh, tetapi aku bersama dengan Bapa. Jangan menipu di sini, bro. Kalau Saya Anda ulang. mengatakan Kau aku dan yang Bapa, Saya ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 8 nomor 16, jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku memang bersama Yesus itu dengan kan Bapa. Kan Yesus kan pribadi, satu pribadi, Bapa satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi satu hakikat. Itu jelas itu. Apa yang salah? Aku dan Bapa tidak seorang diri, tetapi berdua, betul?
Apa yang salah? Mana berdua di sini kata berdua? Aku tidak seorang diri, Allah, tetapi aku tidak. bersama dengan Bapa. Berarti aku berapa orang di situ? Artinya ketika dalam penghakiman itu bukan hanya berdasarkan kehendak Yesus, Artinya. itu juga Artinya. penghakiman. Oke, saya lanjut. Saya lanjut nomor Artinya 17-nya. begitu. Dengar. Yesus mengatakan di nomor 17-nya, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Berapa orang? Dua orang sah. Dua. Terus apa masalahnya? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. 1. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang Dalilnya aku. 2. di mana itu? Biar saya baca. Dalilnya mana? Anda bohong ini. Anda dalilnya mana? Dalilnya mana? Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8:17. Sudah kelar Kita kan? udah diskusi sama Adrian sama dia. Oke, dalam 17 dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa 2 saksi. kesaksian 2 orang, bukan 2 saksi. Anda membolak-balikan. Sah. Oke, kesaksian 2 orang adalah Sah. Ya, Aku dan Bapa. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa Ya, di situ? Ada berapa? Ya, Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Bapa dan Yesus. Iya, ada berapa? Pribadi 2. Iya. Apa yang itu? Lain pribadi 2. Apanya yang salah di situ? Coba jelaskan apanya yang salah di situ. Kan Yesus pribadi yang kedua, Bapa adalah pribadi pertama. Adalah 2. Pret. Boleh izin dulu Gurunda. Iya, silakan. Ini ya, ini yang tadi dibawa Bapak, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di 3. dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada originalnya bang. Iya. Iya, ini nih kita bukakan. Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling sudah baik. memberikan penjelasannya itu dalam kurung. Langsung Kita buka aja. Kita buka aja. Buka Penjelasan dari Asli. kata tri. Pasti apa ini Pak? Coba dibaca. Tidak asli. Pasti apa ini? Otitries. Pasti Itu asli. penjelasan dari Pasti tidak Otitries. asli. Tidak asli. Ya, kita buka aja. Sekarang saya bertanya tentang agamamu, boleh Bang nggak? Yahudu. Boleh nggak saya bertanya tentang Bang agamamu? Yahudu. Boleh nggak saya bertanya tentang Iya, agamamu? setelah ini saya mau jelasin dulu. Dari tadi Bang, kok emosi? Kok emosi? Saya Kok emosi? jawab Waduh, bertanggung jawab udah emosi. saya di sini. Sekarang Wah, giliran udah Anda. emosi. Udah Yahudu. Saya nggak emosi. Ya, sabar ya. Semangat Orangnya Yahudu, slow, sabar bro. ya. Iya, sabar dulu sabar Bang, ya. dijelaskan dulu sama Bang Jibril buat edukasi. Silakan Bang Jibril. Iya, ini kita lihat dari Codex Sinaiticus, Iya. John chapter 5 verses 7. Di Iya, sini 7. kalau Abang bisa baca, silakan baca Bang. Kan Anda yang memberikan data. Oti, oi, treis, eisin, oi, matorots. Itu artinya Bang, yang bersaksi adalah 3. Nah, betul kan? tiba-tiba ini sepanjang ini nih, yang bersaksi adalah 3 di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-tiganya adalah 1. Ini dari mana nih Bang? Karena di originalnya Oke. kan nggak ada. Oke, ada nggak keterangan di LAI itu dalam kurung? Ada nggak? Ini kita pakai KJV yang otoritas seluruh dunia. Kecuali kalau LAI tidak memberikan keterangan, baru kita mengatakan bahwa LAI itu seorang dia itu Waduh, ini pusing. Enggak, Di ini situ karena ada penjelasan, ada tanda bapak kurung. gereja, ada bapak gerejanya bilang Bang, ini saya translate ya. Iya, silakan. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dari manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Iya, itu Jadi kan 15 abad nih ayat nggak ada Bang. Iya, jadi 15 abad nih ayat nggak ada.
Itu maksud Bang Zuma, itu poin Bang Zuma tadi. Iya, saya paham poinnya. Poin Udah, Zuma oke. itu Ya, mengatakan jangan bilang nipu dong. Berarti Abang udah tahu poinnya, tapi jangan bilang nipu. Tapi poinnya bener kan? Abang tahu kan? Kan buka kurung itu kan dan tutup kurung Iya itu. terserah, mau buka, mau kurung, mau dikandangin terserah. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, itu tapi jelas. ayatnya ini nggak original, itu nggak asli. Seperti yang Ya, Bang iya, Zuma karena bilang, itu seperti yang Bang penjelasan. Dalbo jelaskan. Iya, Namanya juga terjemahan. iya betul, Iya. setuju. Begitu. Malahan dia Silakan. yang benar. Ya, silakan Bang Zuma. Bang Ustaz, jangan lari. Udah ya. Jadi Jadi orang ini kesurupan sudah. Jadi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk penganut agama Kristen. Oke, sekarang giliran itu, saya itu ya. finalnya. Oke, itu giliran saya ya. Kesimpulannya, adapun jaminan-jaminan 3 Tuhan, 3 pribadi itu hanya data-data dari data yang tak ada di original alias maudhu, palsu. Oke. Oke, sekarang saya tanya tentang imanmu ya. Sebentar. Saya ini maaf ya, saya ngomong ini karena saya biasa ngingat. Dari tadi you tanya Ustadz Tahta jawab. Dari tadi you tanya Bang Zuma dari jawab. mana? Tadi, Udah dari mulai tadi. Ustadz apa Tahta ini jawab namanya terus nih? tentang Islam you tanya. Udah mulai dusta ini namanya ini. Dusta, kan udah saya bilang dia ini Sekarang sok saya mau tanya tentang iman saudara, boleh nggak? Memori sudah oke terserah lah. Oke, host masuk. Oke, jadi biar jalan diskusi, biar 2 arah. Silakan ya udah satu sesi bertanya. Silakan. Oke, ini tetap konsisten kita ya tentang Ya keselamatan. betul. Sebelum bertanya, Anda harus akui sepakat bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Nah itu Dari tuntutan mana dari Yesus mengatakan pertanyaan dari barang Bang Zuma. siapa yang mengikut aku? Tahu nggak arti Pernah pengertian nggak? kekristen itu? Pernah tidak pertanyaan Bang Zuma? Pernah tidak Yesus menyebut 1 kali kata Kristen? Paham nggak arti kekristenan itu? Kalau Anda paham Nah, berarti ini. Anda paham arti Yohanes 8:12. Pertanyaan Bang sepakat Zuma, dulu. pernah Karena tidak Yesus nggak mengenal Kristen, Pernah gitu. tidak Yesus menyebut kata Kristen? Kalau tidak pernah, katakan aja Kalau tidak pernah. Yesus tidak mengenal Silakan. berarti dia itu tidak maha kuasa. Dia itu tahu dia itu maha kuasa. Jadi Gimana tidak sih? pernah ya? Tahu lah kenal. Apa? Wah, Yesus maha Artinya kuasa. tidak pernah. Yesus itu tahu kalau kekristenan itu adalah pengikut dia. Ya Di mana mana dia tahu? datanya? Dia mengatakan Bang Yohanes Handi. 8 ayat 12. Dia mengatakan barang siapa yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan tetapi berjalan Kan di dalam Kristen terang. itu. Itu jelas. Bukan Yesus mengatakan, Mengikut dengar, Kristus itu namanya kekristenan. dengar, Yohanes 10 Teman bantu ya, 27. disembunyikan aja itu yang jelas-jelas ya. Bantu. Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku. Mereka mendengar suaraku. Siapa di antara orang-orang Kristen yang pernah mendengar suara Yesus? 1, 2, Oke, sekarang saya bertanya, 3, bro. Saya bertanya sekarang. 4. Saya bertanya 5. sekarang, bro. Giliran saya dong. Jadi yang disebut pengikut Yesus hanya sebatas orang yang hidup sesama dengan dia, yang mendengarkan suaranya berdasarkan kitabmu Yohanes 10 nomor 27. Sekarang saya bertanya, oke. Karena Kristen tidak pernah mendengarkan suara Yesus, kalian bukan pengikutnya. Demikian. Oke, saya bertanya ya. Nah, silakan ya udah. Oke, ini konsep tentang keselamatan. Jikalau saudara mengatakan bahwa Anda itu yakin masuk surga dengan amal soleh, ya, maka ketika itu ya kita percayai, maka itu ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Nah, ternyata di dalam iman saudara ya, ia mengatakan seorang menanyakan kepada beliau ya, atau wahai Rasulullah ya, kemanakah ayahku? Ya, apa yang dia jawab ya, bapakku dan bapamu Dari mana itu, masuk Bang? ke dalam kerajaan. Dari mana itu di sumbernya? dalam- Dari mana itu sumbernya? Oke, bentar.
Ini ada sumbernya nih. Ini hadis berapa ini? Ustadz Atta, monitor. Langsung saya jawab aja. Iya, kita udah tahu itu, tapi lihat dia bisa. Gak apa-apa. Biar dia tanya kita jawab aja Ustaz. Ya. Jadi ayat itu baca syarahnya ya. Syarahnya itu kalau Al-Qur'an kan ada tafsir, asbabun nuzul. Kalau hadis itu ada syarahnya, penjelasan. Jadi kata ulama, pertama itu Nabi menghibur. Pertama gini, ibaratkan gini, saya nanya ke Bang Juma, Bang Juma di mana ayahku? Terus mengatakan di neraka. Akhirnya kan saya sedih. Akhirnya untuk menghibur saya, tenang dek, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, maksudnya untuk menghibur. Yang kedua kata ulama itu paman. Ya, karena apa? Karena ada sesuai dengan Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasul. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul dulu. Nah, sedangkan ayahnya Nabi hidup, Allah belum mengutus utusan. Berarti fatrah. Ya, kalau fatrah Allah itu adil. Contohnya ada kaum yang tidak pernah Islam datang ke dia. Dia tidak tahu Allah. Wong Allah itu Tuhan itu dikenal melalui para nabi atau utusan. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah. Musa juga gitu. Nabi Muhammad gitu. Gimana sih caranya ini nih? Nah, sehingga ketika ada kaum yang Allah belum mengutus utusan, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sedangkan ayahnya Nabi, ibunya di masa fatrah, Allah belum mengutus Nabi. Ya, gitu. Sehingga tidak masuk itu. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah merupakan suatu kata frase penghiburan, maka pertanyaan saya, berarti kalau penghiburan itu adalah orang yang melegakan jiwa yang tersesat. Itu penghiburan. Sedangkan kalau Anda mengatakan itu adalah kata-kata penghiburan, bukan penghiburan itu, tetapi itu adalah kata-kata yang menjerat orang masuk ke dalam neraka. Penghiburan itu adalah melegakan hati yang tersesat. Harus Dimute. Bagaimana Anda memahami bahwa itu adalah kata penghiburan? Dimute dulu, Bang Palopo. Sudah dijelasin syarahnya, penjelasannya. Bahkan kita pakai Al-Quran juga. Allah itu adil. Ya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusan yang aku utus itu, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sehingga kalau ada kaum Allah belum mengutus utusan, maka ini tidak kena azab nanti. Gitu. Sama seperti bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu suci. Andai kan dia umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun meninggal, dia tidak diazab dia. Tidak tahu apa-apa. Begitu juga suatu kaum yang Allah tidak mengutus utusan, mau kenal dari mana Tuhan? Masa Allah mau tanya, Hamdi, siapa Tuhanmu? Tidak tahu ya Allah. Loh, kenapa kamu tidak mentuhankan aku? Loh, saya tahu dari mana ya Allah? Kan gitu akhirnya. Makanya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, di situ Allah akan mengutus nabi dulu. Kalau Allah mengutus nabi mereka tidak beriman, ini yang disiksa. Sedangkan ayahnya nabi, ibunya nabi di masa fatrah. Yang kedua, ayahnya nabi ini dan ibunya tetap tauhid, mentuhankan Allah. Ada dalil, aku ini dari sulbi-sulbi yang suci. Ya, mulai dari Abraham, ya, kan Nabi itu Muhammad bin Abdullah, ya, mulai dari Ibrahim, Ismail, Nabi, Ya'jub, Yasrub, Tarikh, Nahur, Mukawim, Ud, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudor, Ilyas, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah, Malik, Fihr, Golib, Lu'ay, Golib,
Murrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hasim, Abdullah, Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib, Abdullah, terus Nabi Muhammad dan ibu-ibunya ya ke atas. Ini suci. Maksudnya apa? Tidak pernah menyekutukan Allah. Sehingga tidak bisa ayahnya Nabi dengan ibunya dikatakan divonis kafir, divonis neraka, gak bisa. Pertama, karena memang beliau ini tauhid. Yang kedua, Allah belum mengutus utusan, Nabi Muhammad belum diutus. Gitu. Makanya kata ulama, itu bukan ayah dan ibunya Rasulullah, tapi Abu Lahab, paman. Orang-orang itu ya di Jawa kebanyakan manggil paman itu sampai sekarang banyak yang ngomong bapak. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya tambahkan boleh sebelum saya pamit? Mantap, Bunda, lanjut. Oke, baik. Fadol. Terkait dengan hadits itu, di situ jelas ada perkataan abi atau abun. Apa artinya? Paman. Contoh, tabbat yada abi lahab. Ini yang ditujukan kepada siapa? Abi, abu, abun, Abu Lahab. Jadi yang dimaksud di sini adalah pamannya, bukan kedua orang tuanya. Itu pamannya. Kenapa demikian? Karena Allah di pra-eksistensi kenabian, kerasulan, Allah sudah mengangkat perjanjian. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Jadi ketika Allah mengambil perjanjian di alam roh pra-eksistensi, Allah kemudian mempersaksikan perjanjian yang agung kepada seluruh nabi. Apakah kalian bersaksi aku akan mengutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad? Apa kata para nabi? Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Insyaallah itu saya tidak keliru. Ayatnya itu seperti itu. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 80 atau 81. Di situ diterangkan sangat jelas bahwa Nabi Muhammad memang sudah direncanakan untuk diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oleh karena itulah kemudian Allah mengutus beliau dari sulbi yang satu, seperti yang diterangkan Dinda Tahta, dari sulbi yang satu ke sulbi yang lain. Watakallubaka, seperti itu ya. Watakallubaka fisajidin. Jadi Allah mengatakan, aku melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya ketika Nabi Adam kemudian mengeluarkan keturunannya dari sulbi, Allah melihat pergerakan Nabi Muhammad di situ. Pindah pada keturunan berikutnya, pindah keturunan berikutnya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada ayahnya, sampai kepada dirinya sendiri. Jadi Allah mengatakan, wa taqallubaka fis sajidin. Aku melihat perubahan gerakan-gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, terkait dengan kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulan. Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, lalu mereka ingkar terhadap rasul tersebut. Sama seperti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Indonesia ini atau orang yang hidup di pulau ini, di Nusantara ini, pada abad ke-6 itu belum kena hukum. Belum kena hukum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ajarannya sudah sampai ke Indonesia, yang tidak tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan dihukum. Bagaimana mungkin kemudian seorang yang suci diutus di atas muka bumi ini berasal dari sulbi yang kotor, yang najis? Itu. Oke. Paham ya? Saya nanggapi begini. Silakan teman-teman muslim, saya ibadah dulu sebentar. Silakan. Di mana narasi kalian di sini yang memberikan dua narasumber
Yang pertama Pak Ustadz Tahta dan yang Langsung kedua aja, Bang langsung aja, Zuma. nggak usah bernarasi Yang begitu. dimana Silakan. narasinya itu kontradiksi. Ya, Sama, Bang. beda. Di Sama, mana, Bang. Bang, Sama, Bang. bentar, saya jelasin. Abang perbedaannya. abang Iya, denger saya nggak sih? Iya, saya jelasin perbedaannya. Makanya dengar. Perbedaannya Sama, apa bedanya? beda. Saya dengarnya, saya memahami. Jadi saya mendengar. Emang Ustadz Tahta Perbedaannya, jawabannya apa? Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa orang tua Muhammad itu sebelumnya adalah bertuhan yang esa tauhid. Oke? Nah, sedangkan Bang Zuma dia mengatakan bahwa Abi itu merujuk kepada paman. Paman, iya. Ya. Ustadz Tahta juga menjelaskan itu paman juga. Abu Lahab. Itu bisa saya di sini mana yang benar ini? Abu Apakah Lahab, Ustadz pamannya. Tahta atau Bang Pertamanya Zuma? Ustadz Tata Pamannya, bilang juga Abu itu Lahab. paman. Iya, mana yang benar? Berarti Pak Paman. Ustadz Tahta salah. Benar, Ustadz dia katakan Tata paman. bilang sama kayak Zuma, sama. Tadi Pak Ustadz Tata mengatakan orang tua itu Iya, paman adalah itu ayah orang tua kandung juga. dari Nabi saudara. Tapi bukan kandung. Loh, orang namanya orang tua kok. Iya, orang tua, paman saya itu orang tua saya. Bibi itu orang tua saya. Orang tua Orang artinya tua. orang yang lebih tua dari saya. Bapakku itu kan bapakku itu kan Ya, itu merujuk pengertianmu, kepada itu pengertianmu, itu pengertianmu. Itu jangan biar mengelak. Bang Yaudu biar saya luruskan ya. Iya, silakan. Kita Bang. jangan membodohi. Bang Yaudu, penonton di sini. ya Bang Yaudu, biar saya Bang Yaudu, iya, ini saya jujur. Biar saya luruskan ya. Ustadz Ya, Tahta silakan. menjelaskan bahwa yang di situ bisa ke Abu Lahab atau omnya. Tapi kalaupun Mana ada sampai ke ngomong orang begitu, orang Loh, tua tunggu dibilang- sebentar dong. Ini momen potong-potong kayak gini. Nah, tadi ada. Oke, silakan. Kamu mau potong aja. Kalaupun Bilang sampai ke orang kontradiksi. tuanya, Ustadz Tahta bilang itu ada fitroh. Ada kalau yang belum dikirim nabinya, dia nggak akan dihukum. Bang Zuma juga menjelaskan hal yang sama. Bang Zuma menjelaskan dengan analogi kalau di Indonesia belum ada masuk nabi, belum ada ajaran, nah itu nggak dihukum. Sama aja penjelasannya. Tidak sama, bro. Ya, Lah, tidak sama. Allah wala quwata illa Saya billah. rasa Anda memahami tadi penjelasan setiap narasumber Pak Ustadz. Enggak, coba yang dan komen di Bang bawah Zuma. sama yang di sini kasih tahu deh. Sama apa beda penjelasannya? Ya, Apa cuma nih beda. satu orang doang yang memang mau dengar dengar beda? Dia dengar Beda. Cuman Beda. saya bisa paham itu akal-akal sehat. Kalau modal akal-akalin tentu tidak sama. Artinya ada otak, gak ada akal. Saya udah bilang. jadi dia artinya ini di ada sini, bro, ODGJ, ya. Karena dia Kalau pilih memang- kata itu Itu Yaudu 262 orang bilang sama 297 300 Jadi, orang bilang begini, sama. kalau- Jadi memang kau aja memang yang agak lain kau. Kalau agak Pak lain, Ustadz Bapak. mengatakan bahwa orang tuanya itu adalah agama tauhid, ya, di mana itu adalah percaya kepada agama kepada Tuhan yang satu, berarti itu artinya bahwa itu masuk surga. Ya, bagaimanapun itu terlepas dia itu pamannya kah, 688 700 orang bilang sama. Enggak masalah bagi Lah saya. kok ngeles sekarang orang sama kok. Enggak, tadi saya mendengar 833, 861 itu bilang sama. Zuma sama Pak Ustadz. saya cuma jelaskan dia ODGJ, penggunaan pleonasmenya Nah, kan banyak. mengklaim doang, kan? Kata-kata yang Pinternya mengklaim berulang-ulang. doang. Tunggu dulu dengar. Nah. Saya tahu gejala ODGJ. Salah satunya bocor halus itu kalau istilah umum menggunakan pleonasme banyak. Begini, Misalnya, Pak Ustadz tadi mengatakan narasi, kalau dia kata-kata. itu Udah beragama kata-kata yang tauhid, udah percaya ngapain kepada narasi? Tuhan yang satu. Ya, jadi pleonasme itu artinya menggunakan bahwa di dua dalam istilah yang Islam sama itu berulang-ulang menjamin untuk keselamatan. menunjukkan Tetapi wahamnya. entah kenapa ketika Muhammad ditanya tentang itu, tentang orang tuanya, ya, tetapi menjawabnya itu di neraka. Di mana ketauhidan kalian? Di mana kepercayaan kalian? Apa dengan Di ketauhidan? mana? Apa hubungannya? Kenapa enggak masuk surga, bro? Mana? Kemana Gimana kepercayaan biar kalian? ini Kenapa dijelasin. dibilang masuk neraka? Kami Di mana? kemarin Di mana? Tunjukkan keselamatan kalian di sini. ngeyel. Atau saya mau tunjukkan data-data bahwa Tuhanmu yang Anda sembah itu masuk neraka, kekal di neraka. Mau saya tunjukkan dalil? Kita fokus dulu Iya. tentang Saya imanmu. tunjukkan. Dari tadi Kita ya, fokus dulu. mending kau ambil. Kita fokus. Nah, Jadi mending kau keluar dulu deh cuci kaki deh. Dari tadi kau ngel terus udah ya deh ya. Anda kan kalau ditanya iman kan memotong dan
Yang udah dijawab tadi beberapa kali. Kenapa sih? Nurunin. Bisa nggak Tidak bisa saya pergunakan mempertanggungjawabkan kewenangan semuanya. saya? Kita setuju nggak anak ini diturunkan saja? Buang-buang waktu Saya bagaimana? Gitu kan? Sebenarnya dari tadi tapi dia nggak bisa Tanya iman tapi nggak bisa Nggak, mempertanggungjawabkan. kan dia udah nanya, kita udah jawab. Sekarang kita nanya balik boleh nggak? Loh kan dari tadi Anda nanya terus aku kan. Ngayal Nggak boleh. dari tadi. Nggak boleh. Kau itu nanya Bang Dah, Zuma, dah, Ustaz dah. Tata, ngayal kau. Nggak boleh. Boleh Atut nggak ya? ya dulu? Kayak Ya, mana Atut ya? Ditanya mau balik ya dulu. bertanya tapi takut Atut ya? ditanya. Iya, Atut ya. Saya mau Kalau Atut nggak apa-apa. belum dapat poin yang saya tanyakan. Udah memang dijawab nggak sama bisa, Ustadz, udah dijawab sama Bang Memang Zuma. nggak bisa terpuaskan bro, nggak bisa. Tadi kamu jawabannya juga nggak kemana-mana, kok kita maklumi gitu loh. Ini diskusi ini saling memaklumi, nggak mungkin kamu menerima jawaban, nggak mungkin. Nggak, karena kita berbeda iman tuh, jadi nggak mungkin kamu menerima jawaban itu. Nggak Iya. mungkin kita mau sekarang gantian lagi kan, gantian lagi gitu ya. Maksudnya Oke. yang aku tanya itu. Kau dengar nggak sih buktikan saya ngomong kepada dari tadi saya diam kalau loh. apakah Kamu dengar nggak saya Oke. ngomong? Kamu Menurutmu dengar itu saya masuk ngomong? surga? Oke, menurutmu. Nah sekarang kau nggak dengar saya ngomong. Terpaksa saya pakai kekuatanku. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang kalau ditanya pun dia jawabnya ngawur-ngawur. Udah dulu Pak izin Pak Muhammad. Sebentar, Udah sebentar. keluar dia, apa yang izin lagi? Iya Bang, izin dulu Bang. Dari tadi saya diam. Ya. Kau dengarlah saya ngomong gitu loh. Nggak mungkin kalau Ustadz menjawab lu pasti puas. Nggak mungkin lu puas. Nggak mungkin. Jadi di sini bukan untuk memuaskan tapi edukasi buat penonton gitu loh. Nah tapi kalau saya sudah masuk dari tadi saya sabar, kamu masih nggak mau mendengarkan ya mohon maaf. Mohon maaf juga Pak Palopo ya, saya pakai kekuatan saya untuk menurunkan orang ya buang-buang waktu. Toh yang Nah, penting kan sudah. Oke. lanjut Bang. Asar di sini Asar, lanjut. Oke, itu aja ya teman-teman. No problem. ya nggak apa-apa, no problem. Bang Andi sepak aja nggak kayak begitu mah, pusing juga dengernya dari tadi lah. Dia tanya apa Bang Zuma, dijawab pakai dalil terus. Dia ditanya entah kemana-mana. Nanti dia gunakan bahasa double, istilahnya di dalam diagnosa medis untuk gangguan jiwa itu pleonasme. Kata yang sama digunakan double, seperti naik ke atas, turun ke bawah. Itu dia sebutkan berkali-kali. Narasi kata-kata yang Anda sampaikan dalam frasa itu semua sama. Dapat diulang-ulang. Jadi dia cuma menunjukkan Ya, gaya bicara dia. Jadi itu gaya gangguan jiwa. Ya siap Pak Silakan Kamal. Bang Andi tanya dulu nih, berapa Kita tuannya, sambut coba. dulu Pak Jerry. Selamat siang Pak Jerry. Jadi diskusi itu ya saling memaklumi saja. Ya. Siang Pak Jerry. Siang. Abang dari Kristen apa? Nah, Muslim? pengikut salib. Kristen ya Bang ya? Kalau begitu apa sih yang ingin Anda capai dalam salib itu Bang? Apa maksudnya pengikut salib? Penebusan dosa. Biar masuk surga. Oke. Menyalib orang yang tidak bersalah itu ya menghasilkan dosa atau menebus dosa Bang? Dia disalib untuk menebus dosa, artinya dia menanggung dosa. Terus kemudian perintah siapa menyalib Yesus Bang? Perintah Bapa di surga. Di mana ada datanya Bang? Bapak di surga salibkan Yesus. Di mana ada datanya Bang? Memang tidak ada datanya. Oh tidak ada datanya. Hanya Anda yang membuat data sendiri gitu ya? Betul. Oke. Terus menurut Anda kehendak siapa Yesus disalib? Kehendak Bapa di surga. Enggak ada juga tertulis toh. Menurut kehendak Bapak boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah Bang? Kehendak Bapak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Kehendak siapa itu? Karena tidak punya salah. Kehendak siapa Bang? Kehendak Bapa. Kehendak Bapak boleh nggak bunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak. Tidak. Kehendak siapa Yesus dibunuh Bang? Bapa. Normal nggak nih teman-teman? Ini normal nggak nih orang ini? Mau diterusin?
Kejedot, bekas kejedot sama Bang Andi. Nah, kalau mau diterusin silakan. Kayaknya kehendak Bapa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak punya salah. Kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, ini kok Anda yang bertentangan dengan akal Anda, Bang? Memang gitu ajaran Oh, Kristen. memang begitu Kristen. Ya udah. Iya. Ada yang mau terusin? Saya mengalah dulu deh sementara Bang Andi nih. aja, Bang Andi aja terus. Bang Andi, saya mau udah bosan Bang Andi ini mah. Oke. Kami udah capek ini, dia nih nggak ODGJ tapi bebal itu aja. Lanjut lah. Kalau gitu siapa pelaku? Bang Jerry. Bang Jerry siapa pelaku? Bang Jerry. Dokter. Bang Jerry siapa pelaku pembunuh Yesus, Bang? Bang Jerry, siapa pelaku pembunuh Yesus di tiang salib? Bang Jerry.